Indonesia. Sampai dengan saya dari 9,3 juta rumah di Jawa Tengah sudah akan didarati pesawat insya Allah bulan depan. 2 bandara Yani dan Bandara Dewan Daru di Karimun Jawa. Selain itu, Bapak Ibu, sudah cukup lama dan insya Allah kita akan punya wahana wisata baru. Sebuah destinasi di Kabupaten Semarang yang akan jadi wahana wisata insya Allah terbesar se-Asia Tenggara. Demikian juga sekolah-sekolah swasta kita berikan bantuan agar anak-anak tetap diberikan kurang lebih 26,5 miliar. Ini adalah hasil kami berbincang berdialog panjang dengan Pak Wakil Gubernur. Pembangunan spiritual juga bisa berjalan dengan baik. Pelayanan kesehatan kita perlu kesiagaan kita pada bidang kesehatan, namun bahkan mentalitas kita. Berbagai persoalan baru lahir di tengah-tengah kita. Semua lini pemerintah yang didukung oleh dari sektor pertanian, pariwisata, perdagangan sampai perekonomian. Ada ini. Nanti agar kita menjaga kesadaran saat merasa peralihan itu kita. Saat fajar menuju pagi sebelum matahari tinggi. Jangan pernah waktu itu sebagai sandiko. Ojo turu sore isinya donga tetulak. Sandang kalawan pangan yaitu bagi kecerdasan dan mempersuram Allah. Nyatanya jika kita yolo itu juga dialami siapapun, termasuk misalnya sekolah terakhir mereka sangat konsen melakukan budidaya, ada 70 mangkos sekitaran Kabupaten Semarang. Namun begitu Covid menerjang, karena bakul sayuran tidak lagi berani kulaan. Lambang daerah Provinsi Jawa Tengah. Praset. Kenapa kita buat Jateng Peduli Sesama? Sebenarnya konteksnya karena masyarakat juga lagi perlu bantuan. Jadi saya dengan Pak Wagub berbagi tugas terus. Pak Wagub ke selatan, saya ke utara terus agar bisa mengedukasi masyarakat. Termasuk bagaimana kita berbagi ya sembako, ya pertolongan, ada UKM, ada pendidikan, ada pondok pesantren. Mari kita diskusi bagaimana agar kita bisa mengedukasi agar semuanya bisa berkolaborasi untuk peduli. Sebenarnya ini membangun rasa kemanusiaan yang adil dan beradab saja. Makanya kita tidak merayakan secara mewah, ya mudah-mudahan tetap khidmat lah gitu. Tadi Pak, penekanan untuk menyelesaikan wabah COVID ini? Oh iya, karena kita kan belum selesai, bahkan ada kecenderungan masih meningkat. Maka kalau kita menggunakan data sains, kita menggunakan ilmu yang diberikan pada pakar, ya dites. Dan tidak usah takut dengan citra tes terus. Dengan ini dites terus-menerus kita akan tahu sampai di mana dan seberapa besar penyebarannya. Kawan-kawan di tenaga medis, epidemiolog sangat mengerti teori ini. Sehingga kalau kemudian tes itu dilakukan, maka kita akan bisa melihat peta kita. Petanya seperti apa itu yang ada di Jawa Tengah. Sehingga semua pengambil keputusan akan selalu bisa siaga. Maka edukasi kita lakukan terus-menerus, kampanye terus-menerus. Kemarin kita sudah rapat dengan Kemenko Polhukam, dengan seluruh kepala daerah, bagaimana kemudian penegakan hukum mulai akan kita lakukan. Nah, mudah-mudahan sih minggu depan kita akan lakukan lebih intensif lagi. Secara umum kemarin Jawa Tengah lagi cantik-cantiknya, lagi tumbuh menarik. Ternyata kita dikasih ujian, Tuhan kasih ujian dan kemudian semuanya drop lagi. Maka sebenarnya kita memandang kondisi ini tidak boleh dengan lemes, mentalnya jatuh, tidak boleh. Justru ini momentum kita untuk bisa bangkit kembali karena semuanya juga terpuruk. Maka sekarang kita bisa balapan, berkolaborasi, bersinergi dengan menggunakan cara-cara baru. Kita menerobos.
Maka investasi yang dulu tinggi sekarang tertunda. Tapi alhamdulillah sekarang kita coba dorong untuk kita tarik lagi, tapi dengan cara yang berbeda. Umpama kemarin kita bicara dengan pusat, mempersiapkan kawasan industri yang ada di Brebes, kemudian yang ada di Batang, agar kita percepat di samping yang sudah ada di Kendal dan beberapa tempat yang ada sebelumnya. UKM kita sudah kita dorong, bagus-bagus naik, kemarin rontok lagi. Ya sudah kita rangkul lagi. Terus kemudian kalau kita melihat kondisi itu, kita sekarang mencoba mengkonsolidasikan seluruh kekuatan yang diperlukan untuk melatih masyarakat agar bisa berpindah pada cara-cara berbisnis baru, cara-cara hidup baru, cara-cara komunikasi baru, termasuk kemudian di sektor bisnis itu kemarin mereka butuh pendampingan dan butuh akses permodalan. Selanjutnya RTLH 88 unit. 5. 1 unit mobil jenazah Mitsubishi Outlander. 8. Bantuan paket sembako untuk 17.476 santri. Oh, kamu tadi ya? Kamu SD mana? Ya? Al-Azam, di mana itu? Pak. Kamu cita-citanya jadi apa besok? Jadi guru. Hebat. Oke. Ya.